buah roh kemurahan. Haleluya, Victorious Kids. Puji Tuhan. Hari ini Victorious Kids dapat belajar lagi mengenai buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kiranya Victorious Kids masih mengingat firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu mengenai kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Marilah kita terus mempraktekkan firman Tuhan setiap hari dan bertumbuh dalam buah Roh Kudus. Pada hari ini, mari kita belajar tentang kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 2 berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dalam pasal 8 ini, Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus tentang jemaat Makedonia yang murah hati, supaya jemaat Korintus dapat meneladani mereka. Jadi jemaat Tuhan di Makedonia kaya dalam kemurahan, walaupun mereka mempunyai banyak persoalan atau penderitaan, bahkan mereka sangat miskin. Berarti itu menjadi orang yang memiliki buah roh kemurahan, atau untuk menjadi orang yang selalu mau bermurah hati. Victorious Kids tidak harus memiliki banyak uang lebih dahulu, atau harus kaya lebih dahulu. Sama seperti jemaat Tuhan di Makedonia, walaupun mereka sangat miskin, mereka dapat bermurah hati, bahkan kaya di dalam kemurahan. Jadi bermurah hati adalah sikap hati. Dan jemaat Tuhan ini memiliki sukacita yang meluap, sebab memang selalu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kiranya hari ini Victorious Kids mengerti, walaupun Victorious Kids masih anak-anak, Victorious Kids dapat mempraktekkan firman Tuhan mengenai kemurahan hati. Misalnya saat membeli hadiah ulang tahun untuk orang tua, janganlah kikir, mari selalu berikan yang terbaik. Atau saat memberi bagi orang lain yang kekurangan, marilah beri yang terbaik dan bukan asal-asalan saja. Maka Victorious Kids akan mengalami sukacita karena memberi seperti jemaat di Makedonia. Namun Victorious Kids juga harus mengerti bahwa kaya dalam kemurahan bukan hanya berarti memberi uang saja, tetapi juga berarti murah hati di dalam banyak hal lainnya. Misalnya, mari suka memberi pertolongan, ataupun murah hati dalam memberi waktu dan tenaga kita untuk orang lain. Selain itu, marilah Victorious Kids mau menunjukkan kemurahan di dalam memberikan pengampunan. Kiranya Victorious Kids mau cepat mengampuni orang yang bersalah kepada Victorious Kids. Walaupun mungkin hal-hal yang diperbuatnya kepada Victorious Kids sangat jahat, tetapi karena Victorious Kids mau bermurah hati seperti Bapa di sorga murah hati, maka Victorious Kids mau mengampuninya. Amin. Memang waktu mempraktekkan hal tersebut akan terasa sangat sulit, karena hati Victorious Kids telah tersakiti olehnya. Namun Roh Kudus pasti akan menolong Victorious Kids dan memampukan Victorious Kids sehingga Victorious Kids dapat mempraktekkan buah roh kemurahan dalam hal mengampuni orang
yang telah menyakiti hati Victorious Kids. Amin. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sebenarnya semua kita memerlukan kemurahan di dalam hidup kita, karena tidak ada kita yang dapat hidup seorang diri saja, dan kita tidak sempurna atau luput dari kesalahan. Itu sebabnya ketika ada kesempatan bagi kita untuk memberikan kemurahan kepada orang lain, marilah kita melakukannya. Itu seperti taburan kita, di mana kelak kita akan menuai kemurahan juga. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Victorious Kids, Bapa di sorga sangat murah hati kepada semua manusia. Tentunya Victorious Kids mengetahui bahwa di pagi hari matahari terbit bagi semua orang. Matahari bukan hanya terbit di rumah orang-orang yang baik saja. Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Marilah kita juga mau belajar bermurah hati kepada semua orang. Misalnya Victorious Kids mau menolong semua orang. Jangan hanya mau menolong orang yang baik saja. Justru orang yang masih jahat yang paling perlu ditolong. Amin. Khususnya mereka yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka masih hidup di dalam kejahatan. Kita harus menolong mereka, mengampuni mereka, bermurah hati kepada mereka, menyatakan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Bahkan jika terbuka jalan, memberitakan Injil kepada mereka, sehingga hati mereka dapat dijamah oleh Tuhan Yesus. Amin. Roma 12 ayat 8b berkata, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Victorious Kids, di saat kita mempraktekkan kemurahan, misalnya di saat kita memaafkan orang lain, ataupun pada saat kita memberi hadiah kepada orang lain, janganlah dilakukan dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela dan sukacita. Jadi bukan karena disuruh orang, melainkan Victorious Kids melakukannya karena Victorious Kids memiliki Roh Kudus di dalam hati Victorious Kids yang menggerakkan Victorious Kids untuk bermurah hati. Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Marilah kita semua mau bersikap murah hati setiap hari, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Biarlah kita selalu suka saling tolong menolong tiap kali ada terbuka kesempatan untuk melakukannya. Ingatlah bahwa setiap kali Victorious Kids menunjukkan kemurahan hati, sesungguhnya Victorious Kids berbuat baik kepada diri sendiri. Karena Victorious Kids sedang menjadi pelaku firman. Itu juga berarti Victorious Kids sedang menabur sesuatu yang baik. Dan kelak Victorious Kids akan menuai yang baik pula. Ikutilah doa ini dengan segenap hati. Oh Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya percaya Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus saya dari semua dosa saya.
sebagai Tuhan saya dan Juru Selamat saya. Saya mau bertobat dari semua dosa saya. Dan saya mau mengikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Penuhkanlah saya dengan Roh Kudus. Saya mau bertumbuh di dalam buah roh kemurahan setiap hari. Saya mau murah hati dengan mengampuni semua orang yang bersalah kepada saya. Saya mau murah hati dengan suka menolong sesama manusia. Saya mau murah hati seperti Bapa di sorga adalah murah hati. Di dalam nama Yesus,